berjemaah berjamaah. Salawat dan salam yang mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang ridho atau bahagia tatkala memasuki bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu ala nar. Allah mengharamkan kepada siapapun umat manusia hamba Allah yang beriman dan merasa bahagia, gembira tatkala memasuki bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ini adalah sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita bisa lihat, apakah kita bisa melihat bahwa seseorang itu bahagia dan gembira tatkala masuk bulan Ramadan? Ahkum bidawahir. Maka lihat refleksi dari sebuah kebahagiaan itu. Kalau melihat rasa bahagia tidak bisa, karena ini adalah bersangkut paut dengan rasa. Tetapi tatkala kita bahagia, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah tamu agung, tamu istimewa yang akan hadir bertamu ke rumah kita. Pasti kita akan menyiapkannya dengan berbagai cara, karena refleksi dari sebuah kebahagiaan itu. Namun sebaliknya tatkala datang tamu agung, kita menyatakan bahagia bahwa kita tidak mempersiapkan dan tidak menyambutnya dengan rasa bahagia, mempersiapkan dengan begitu rupa, maka kita pun begitu. Datangnya bulan Ramadan, tamu yang agung, tamu yang istimewa, yang betul-betul dalam bulan Ramadan ini tatkala kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bulan-bulan lainnya itu asru amsalihah, 1 berbanding 10, tapi dalam bulan Ramadan dengan keimanan yang kuat, yang yakin bahwa menghadapi Allah Subhanahu wa taala, 1 akan dibalas dengan sampai 700 kali lipat. Inilah yang disebut tamu agung. Maka kalau kita menyatakan bahwa kita adalah bahagia menyambut bulan Ramadan dengan refleksi kebahagiaan kita membakar petasan, apakah itu bisa dikatakan bahagia? Tuba manis sabala biyu. Siapa yang merasa, yang tahu atas kebahagiaan tatkala nyambut bulan Ramadan, hanya kita sendiri yang tahu. Maka mari kita introspeksi ke dalam diri kita, apakah kita orang yang termasuk bahagia dan gembira menyambut bulan Ramadan sehingga jasadahu ala nar, kita diharamkan masuk neraka. Mari kita lihat, kesenangan bulan Ramadan itu adalah sahrul qiyam, sahrul Quran, sahrul syam. Bahwa bulan Ramadan itu dikatakan sahrul qiyam. Senangnya itu, dan kita dalam refleksi bulan Ramadan ini, kita merefleksikan menyambut tamu itu dengan sahrul qiyam. Apakah sebelum Ramadan kita senantiasa melakukan qiyam dan ditingkatkan dalam Ramadan lebih daripada bulan-bulan lainnya? Insya Allah ini dalam sebuah hadis Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ayyataqaddama min dhanbi. Bahwa kita senantiasa melakukan qiyam, menyambut Ramadan dengan melakukan qiyam, maka Allah akan menjamin memaafkan seluruh dosa-dosa yang telah lalu, sehingga betul-betul tatkala di akhir Ramadan itu kita menyambut Idul Fitri, bahwa kita kembali kepada kesucian, karena seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah refleksi kebahagiaan. Syahrul syam, siang harinya kita berpuasa dan disempurnakan malamnya dengan qiyam. Dan syahrul Quran, dibacakan senantiasa kita memperbanyak bacaan Al-Quran, sebagaimana para salafus saleh Imam Syafi'i senantiasa hampir 3 kali tamat, 3 kali tamat per hari, kali 30, kalau 30 itu enggak 90. Kita tatkala bulan Ramadan, di bulan biasa kita 1 juz, tapi bulan Ramadan 2 juz atau 3 juz dan 10 juz, ini dikatakan kita bahagia dan meningkatkan seluruh amal kita dengan rasa kebahagiaan itu.
Tapi kalau bulan Ramadan itu hanya syahrul naum, kita menyambutnya dengan memperbanyak tidur. Al-Quran diabaikan, sholat diabaikan, tidak sama dengan atau lebih baik atau lebih jelek daripada yang kemarin bulan-bulan Sabat. Maka kita bukan refleksi kebahagiaan ini yang ada. Ini bahkum bidawahir. Maka siapa yang tahu akan bahagia dan rasa gembiranya, balik kepada kita. Balik kepada kita. Apa refleksi dari sebuah kebahagiaan itu? Tatkala kita menyambutnya dengan memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak qiyam. Ini adalah benar-benar bahwa kita akan, jasad kita akan dijauhkan dan dihindarkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita 1 hari telah lewat, 2 hari sekarang masukin. Mudah-mudahan kita bisa bulan barokah ini, bulan bonus ini, kita bisa memanfaatkannya dengan baik sehingga betul-betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, bahwa kita akan mencapai derajat ketakwaan itu. Mudah-mudahan barakallahu fiikum bil Qur'anil azim wa nafa'ani